mau melakukan hal itu kan itu adalah sesuatu yang dilarang. Contoh naon? Riba. Riba itu kan sudah dilarang. Semua orang juga tahu kenapa ente melakukannya. Kemudian pengen langsung amalan, pengen langsung lunas. Atau dari mana judulnya? Kita itu harus bedah dari awal. Yang pertama kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dengan cara apa kita harus melakukannya? Memohon ampunan dengan sholat taubat. Sholat taubat juga tidak bisa hanya sekedar sholat taubat untuk sholat sunat atau witrokati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak bisa lah. Mentenya rukuna. Jadi ada rukuna. Dan rukunnya ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi rukun ini, atuh teu eta sholatna. Rukun sholat taubat aya opat. Eta kudu dikut. Kudu aya heula dina hate eta nu opat ieu. Nu rukun opat ieu. Ieu mah mentang-mentang dah saya mau sholat taubat usuli sunat taubat tirukati lillahi ta'ala Allahu Akbar geus beres urang mah dosana geus beak geus diampuni sholat taubat. Aduh, ngonah sekali. Emang semudah itu? Surga itu mahal, Bo. Henteu murah. Surga itu dibeli dengan kelelahan, dengan derai air mata, dengan capek, dengan letih, dengan kesedihan, sakit hati, kekecewaan, kemiskinan, sakit. Orang yang sakit itu kan setiap harinya diambilin dosanya, Bun. Emang dikira orang yang nyeri hati tidak diambilin dosanya? Diambilin, Bun. Seseorang yang mendapatkan ujian di dalam perjalanan kehidupannya, itu setiap hari, Bun, dosanya diambilin. Sampai hati itu sembuh. Kalau belum sembuh, itu tiap hari diambilin. Sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu, Bun, sakit apa aja? Sakit kepala, sakit mencret, sakit perut, sakit demam, dan lain sebagainya. Itu setiap harinya diambilin, Bun. Begitu. Di fitnah juga diambil. Justru di fitnah itu adalah pengambilan dosa yang luar biasa. Kenapa? Di fitnah sama si A. Si A itu mengambil dosamu dengan sukarela. Dirimu ada orang yang menfitnah, ya kan? Sesungguhnya orang yang mitnah ini telah mengambil dosa-dosamu. Ngerti nggak? Justru lamun difitnah orang kudu hatur nuhun. Ketika ada orang yang menfitnah kita, ketika ada orang yang dolim sama kita, harusnya kita beli buah-buahan, Bun. Anterin sama dia, terima kasih ya. Gitu. Kalau ditanya terima kasih untuk apa? Dirimu dengan sukarela mengambil dosa-dosa saya, dengan cara menfitnah saya, itu aja. Meskipun mungkin kalau ngomong gitu itu si buah-buahan yang kita anterin mungkin dialungkeun keluarnya, dibiceun meureunnya gitu. Tapi memang begitu konsepnya. Seseorang yang gibah sama kita atau seseorang yang fitnah kita, sesungguhnya dia itu telah menyetorkan amalan pahala dia dan mengambil dosa-dosa kita. Kelak nanti di akhirat nanti, Bun, di akhirat nanti banyak orang yang akan terpesona melihat amalan, buku amalan. Satu, yang bikin terpesona adalah ada pahala yang tidak pernah dia melakukan amalannya selama hidup di dunia. Bisa jadi orang itu tidak pernah sholat duha, tidak pernah puasa Senin Kemis, tidak pernah sholat Ayyamul Bid, tidak pernah puasa Ayyamul Bid, tidak pernah sholat sunnah, tetapi di catatan bukunya ada. Lah, saya di dunia tidak pernah sholat tobat seumur umur, tapi kenapa ini ada pahala sholat tobat ya? Saya seumur umur di dunia tidak pernah yang namanya sholat Ayyamul Bid, tapi kenapa ini ada catatannya ya? Berasal dari mana ini pahala? Ternyata pahala ini berasal dari orang yang dulu di dunia pernah menfitnah dia. Jadi yang fitnah itu dulunya dia pernah melakukan sholat, dia pernah melakukan puasa, dia melakukan sholat taubat, dia melakukan puasa Ayyamul, dia melakukan puasa Senin Kemis. Jadi ketika dia menfitnah orang, si amalan-amalan pahala yang dia lakukan itu diberikan kepada yang difitnah. Kan untung. Begitu. Itu seperti itu, Bun. Seperti itu. Dicibir dikir tiap malam, apa itu dosa? Dicibir, dihina on dikir. Lamun arek ngahina mah ulah jelema nu dikir, nu nyanyi. Kalau gogorowokan nyanyi, boleh dicari kanan oge dinyinyirin. Lah dikir, dicari kanan, dikir dinyinyirin. Emang manehna lain Islam? Di Siti ya jadi di rumah salah sambung si Sarwiti begitu ya. Tidak lagi ditanyakan, sudah beres semuanya. Kalau ujuk-ujuk nyicingkeun kita bagaimana? Cicingkeun deui maneh SCA mah tiru di alam dunya. Aing ripu.
hirup mah ulah liar-liar karena untuk. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita menjauh. Kalau ada orang yang ngicingkeun orang atau orang ge cicing tak naon. Jelema nu nyicingkeun ditanya ge moal ngajawab ka nyeri-nyeri hate. Mana tidak cerdas. Kan orang teh dikasih akal. Bunda, sabar itu bukan meneng ae ya. Sabar itu bukan berarti bunda ditabok kemudian aku mah sabar aja. Bukan seperti itu. Main gitu. Iya mah, mana hidup di alam dunia, mana gitu jasa. Umi, aku didiemin. Terus kenapa? Ya udah, mana cicing kurangnya cicing sarwa bae. Udah selesai. Apa sih? Kalau misalkan ada orang yang tidak suka sama kita, atau biarin aja bun. Apa kita mau rubah? Ya Allah, aku ingin memiliki ilmu supaya merubah dia yang tadinya tidak suka menjadi suka. Nah, kita kan bukan pangeran, ya kan? Biarin aja namanya kehidupan di dunia itu bun. Yang namanya orang suka, yang namanya orang tidak suka, di mana-mana pun ada. Sebaik apapun kita, ya, sebaik apapun kita, ada aja orang yang tidak suka sama kita bunda. Komodi orang lamun terbaik merenya. Contohnya gimana? Lah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kurang mulia. Gimana akhlaknya? Orangnya ganteng. Akhlaknya mulia. Baiknya luar biasa. Tutur katanya santun. Tapi ada aja orang yang tidak suka. Gak tanggung-tanggung. Pamannya sendiri. Maka jangan aneh. Kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini, kadang-kadang yang tidak suka sama kita itu justru di keluarga kita. Berasal dari keluarga kita. Gak usah dipikirin, biasa aja. Terus harus bagaimana? Lobakeun duit. Jadi kadinya, kumaha tuh? Ya hidup di alam dunia kudu lupa duit. Tidak boga duit dari tempat-tempat acan. Jelema nu teu boga duit, ngomongna ge teu didenge. Orang yang kaya raya, meskipun ngomongnya salah didengar bun, dianggapnya benar. Gitu, emang begitu penilaian manusia. Emang begitu. Orang yang hirupna pas-pasan, bahasa kerennya itu jelema teu gablek. Orang yang tidak punya, ngomong sebaik apapun, eueuh nu ngadengekeun. Eueuh nu. Tapi ketika orang yang kaya raya bun, dia ngomong, padahal ngomongnya salah bun, itu didengar. Itulah dunia. Jadi kudu kumaha, lobakeun duit. Kudu kumaha, atuh menta kan bogana, manya teu nyaho nu kitu ge carana aneh aing malieur kana huntu. Aku ingin banyak duit tapi gimana caranya? Yang kaya itu kan Allah. Aku ingin beunghar. Atuh menta kan beunghar saha Allah. Pada kumaha ngadeukeutan Allah diri maksiat jalan bae. Diri kana huntu. Boro-boro maneh punya wiridan khusus. Puguh salat subuh ge kaberangan bae. Ayo dia ngacung. Ayo gerana acung di loba nu kaberangan salat subuh. Salat subuh di kaberangan bae di kodo bae dia. Masih mending teh di kodo karena kadang henteu teh di kodo. Ayo dia. Udah ngebohong dia kepada aing. Ngebohong dia burut dia. Pasti teu bisa ngebohong, teu bisa. Ari yang sukses hidup di alam dunia. Ini menyadari tidak sih? Kita itu sering melakukan dosa, tapi kita itu suka tidak menyadari bahwa itu teh perbuatan dosa. Tetapi orang tanya, lamun boga kahayang, adu apa yang langsung dijabah? Halo, lu malaikat. Ya Allah, bukankah engkau berjanji uni astajib lakum? Apapun yang diminta akan dikabulkan kan? Manehna teu menyadari dosa maneh sabreg-abreg. Jadi kemana eta doana? Kenapa doa kita susah untuk diijabah? Apakah Allah tidak mendengar? Lain eta konsepna. Dosa orang anu sabreg-abreg. Jadi si doa kita itu diperuntukkan untuk menghapuskan dosa kita. Gitu. So, masalah nanti hidup di alam dunia. Saya berpesan untuk yang hadir di sini semua, jangan pernah berurusan dengan hutang. Jangan pernah berurusan dengan hutang. Apalagi hutang riba. Mual paeh jelema karena tengah hutang, mual tanggung jawab orang. Wese, beneran tidak akan mungkin seseorang sampai innalillahi karena dia tidak berhutang. Justru anu boga hutang eta manehna sampai innalillahi. Jangan biasakan hutang, oke?
Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita baru punya sepeda, naik sepedalah kemana-mana. Kalau kita baru punya motor, kemana-mana naik motor aja. Kalau kita punya mobil, monggo silakan kemana-mana bawa mobil, ya kan. Ini mah baru juga dikasih kemampuan punya sepeda, larinya pengen langsung ke mobil, memaksakan diri, kredit, akhirnya teu kebayaran, lieur kapan? Laju geus kitu nengan wiridan apa ya? Biar cepet lunas hutang. Aku ingin mengamalkan sesuatu supaya lemas hutang. Kenapa tuh dirimu tidak berpikir dari awal bahwa itu yang dilakukan itu adalah dosa, menentang syariat? Mana geus ditok-trok ku Allah kakarak lieur kana huntu. Terus sekali wiridan hayang langsung diijabah. Emang dirimu malaikat begitu, sekali amin langsung diijabah. Sungguh tidak punya kaisin dirimu ya kepada Allah, ya kan? Ya kan? Baiklah, baik. Bun, malam ini saya bertambah usia. Jadi bukan bertambah usia, jatah umur hidup saya di dunia ini sudah berkurang. Kita tetap dikir, tapi nanti kita ditutup dengan doa, ya kan? Soalnya saya udah punya kue sih. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial, Bun. Saya hanya sekedar dibelikan kue saja. Jadi tahun ini tidak begitu spesial, ya kan? Yang spesial itu ketika menjadi gadis, belum menikah, ya kan? Ya kan? Cuman hanya sekedar kue biasa aja. Tapi mau dibagi ke Bunda juga kan jauh, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Saya makan sendiri aja, ya kan? Nih dengerin dulu ya. Ketika seorang wanita sebelum menikah dan dideketin sama laki-laki yang menginginkannya, ya kan? Belum nikah ya, maka dia ulang tahunnya pasti istimewa, Bun. Istri tunanya, amun geus boga pamajikan, Bun. Kalau udah nikah, Bun, hari-hari bae. Bisa begitu ya? Iya. Aduh, tapi itu nanon sih. Aduh, dulu waktu saya sebelum nikah, Bun, sebelum nikah banyak yang datang kan, gift di mana-mana kan. Setelah nikah mah Bun eueuh. Paling ibu-ibu aja yang suka ngasih, ya kan. Tapi tenanan ada tujuan saya yang ibadah ke Allah, ya kan. Nah, tenanan kayak digantikan ke Allah tinu jalan nu lain. Itu tenanan orang mah. Hayang minta hadiah di Allah baik. Sekarang kita tetap melanjutkan wilujeng tepang tahun, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua aja, mudah-mudahan kita semua di sisa umur hidup kita di dunia ini dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu aja. Ini dengerin dulu, Bun, dengerin dulu. Usia kita itu sebenarnya kan yang hadir di sini nggak ada yang ABG, ya kan? Kita ini semuanya sudah pada dewasa. Bukan dewasa lagi, sudah tua. Pertanyaan saya, apa yang dipersiapkan untuk kembali kepada Sang Maha Pemilik? Apakah Bunda sudah mempersiapkan diri? Terima kasih Bunda Sulianingsih. Terima kasih Bunda Hena, terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan? Saya mengajak yang hadir di sini semua untuk melakukan atakoh. Apa itu atakoh? Atakoh itu adalah memerdekakan diri kita dari siksa api neraka dengan amalan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Namanya atakoh subro. Arti dari atakoh itu adalah memerdekakan diri atau penebusan dosa. Dan ini dilakukan itu masing-masing, Bunda. Bunda di situ dikirnya dapat berapa, tulis sendiri. Karena atakoh itu untuk diri kita sendiri. Karena memang di awal kita niatnya untuk diri kita sendiri. Nawaitu atakoh tarokobati minanar lillahi ta'ala. Kita tidak atakoh untuk orang lain. Apakah atakoh bisa dipakai untuk orang lain? Boleh. Misalkan kita punya orang tua, kemudian kita niatkan atakoh untuk orang tua kita dengan cara kita dzikir, ya kan? Itu bisa. Tetapi memang atakoh ini supaya lebih sempurnanya setelah beres itu harus mengadakan tasyakuran.
Atakoh hanya bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi suci, bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian juga kita rapih, begitu ya. Saya mengajak yang hadir di sini mengajak zikir, bukan mengajak untuk maksiat kepada Allah. Dan zikir yang kita lakukan itu adalah atakoh untuk diri kita masing-masing. Misalkan Bunda yang baru gabung di sini, baru ikut zikir, misalkan cuma baru dapat 1000, ya tulis 1000. Yang ikut dengan saya dari awal, mungkin sekarang sudah dapat 9.000, tulis 9.000. Karena ini masing-masing. Jadi catatannya pun masing-masing, nggak sama. Nanti kalau sudah mendapatkan 70.000 berarti kita selesai. Tinggal tasyakuran. Tasyakuran. Begitunya. Uang yang dipakai untuk tasyakuran, itu kan uang yang dipakai untuk ibadah. Bukankah setiap kita meminta rezeki itu meminta untuk bekal ibadah? Jadi ada yang ibadah mulai pelit-pelit. Arijang ibadah mah ulah pelit-pelit gitunya. Jadi sok supaya pertemuan kita itu ada manfaat, supaya pertemuan kita itu ada pahala, supaya pertemuan kita itu tidak sia-sia, tidak hanya sekedar menghabiskan waktu percuma, Bun, ya kan? Ya kan? Ulah ngabiakeun kuota doang. Beli kuota itu kan kudu jeung duit, atau bayar wifi juga kan kudu jeung duit. Jangan sampai kita itu menghabiskan kuota dengan cuma-cuma, ya kan? Tetapi bagaimana caranya kita menghabiskan kuota, ada pahala juga yang kita dapatkan. Begitu Bunda, ya kan? Nah, kita lanjutkan dikir ya. Apakah yang hadir di sini? Terima kasih Bunda Fia. Jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan Bunda Fia sehat walafiat sekeluarga. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sini ada orang baru yang baru mengikuti atakoh? Karena kalau misalkan ada orang baru, maka harus niat dulu. Harus dulu. Yang baru nanti niatnya saya pimpin ya. Terima kasih Bunda Wati, terima kasih jazakillah khairan kasiran. Baik, kita mulai ya. Dikirnya sudah pada bisa kan? Dikirnya. Oh banyak yang baru. Banyak yang baru ya. Sambil tidur di kasur nggak apa-apa, nggak bisa. Atakoh kalau hanya sekedar dikir nggak jadi masalah. Kalau hanya dikir saja mau sampai tidur, mau sambil ngepel, mau sambil masak, mau sambil cuci baju, di hatinya terus dikir boleh nggak apa-apa. Tapi untuk atakoh nggak bisa. Atakoh itu harus kondisi suci dari hadas besar, dari hadas kecil, harus rapi, harus menghadap kiblat dan harus khusyuk. Gitu ya. Setiap kali dikir kita 1000. Karena atakoh sugro itu dikirnya sampai 70.000. Kita nggak usah merasa terbebani. Kita jalani aja kayak air yang mengalir. Jadi nggak usah merasa terbebani. Aduh loba amat. Nanti kalau mikir seperti itu malah nggak jadi. Malah terjadi dikirna. Nanti waktu berlalu aja. Ya kan? Ya nggak? Kita mulai ya. Yuk. Kalau dikir biasa nggak usah pakai wudhu juga nggak jadi masalah. Tapi kalau atakoh harus punya wudhu. Gitu ya. Atakoh itu harus punya wudhu. Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan harus bersih dari najis. Kalau dimisalkannya Bunda bajunya bekas kecepretan pipis, itu dibuka dulu, diganti dulu. Cebok dulu, ganti dulu. Begitu ya. Begitu. Kita mulai. Sambil dibantu di tap-tap layarnya, monggo silakan dibantu di tap-tap layarnya. Sambil jualan boleh. Yang penting punya wudhu, yang penting menghadap kiblat, yang penting rapi. Kan tadi saya udah bilang, rapi, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi harus punya wudhu. Jangan lagi menstruasi kan hadas besar. Rapi, sok mau pakai kerudung boleh, mau pakai mukena juga boleh. Menghadap kiblat. Sing khusyuk dan harus diniatkan niat dari awal, niat untuk melakukan atakoh, begitu ya. Atakoh seperti itu ya. Masa harus diulang-ulang terus penjelasannya? Kan paham kali penjelasan saya, ya kan? Masa cerdas-cerdas. Terima kasih Bunda Stor, terima kasih Bunda Endah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya bati ya Rasulullah. Yang baru gabung, yang belum niat, ikutin saya niatnya ya. Yang belum niat, yang baru gabung silakan niat dulu, ikutin saya. Yang sudah niat nggak usah niat lagi, kan kita kan cuman melanjutkan doang ya. Ada yang baru tak? Kalau ada yang baru niat dulu. Nah, ada yang baru. Kalau ada yang baru itu harus niat dulu. Baru ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ataqota rokobati minan nar lillahi ta'ala. Niat di dalam hatinya, niat saya memerdekakan diri saya dari panasnya api neraka lillahi ta'ala. Bun, atakoh ini adalah bentuk ikhtiar kita supaya terbebas dari siksa neraka. Atakoh ini adalah bentuk ikhtiar kita memohon ampunan kepada Allah. Diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Tetapi ilmu tentang atakoh itu terdapat di kitab Minhajul Abidin dan terdapat di kitab Riyadus Sholihin. Jadi soheh ya, melakukan atakoh ini soheh. Ada hadisnya, ada dalilnya, diperintahkan. Nah seperti itu. Atakoh terbagi dua. Ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Atakoh sugro dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Atakoh kubro dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dan saat ini kita melakukan atakoh sugro, yaitu dengan melakukan tahlil la ilaha illallah sebanyak nanti 70.000 kali. Tapi setiap pertemuan kita usahakan 1000 kali ya. Kita mulai. Nah, sebenarnya Bun saya udah ada beberapa yang ngasih hadiah Bun. Tapi belum di unboxing. Nanti besok pagi deh. Saya sudah punya atakoh Umi, sekarang niat dikir aja. Saya sudah punya atakoh. Maksudnya sudah atakoh. Atau tidak bisa dikatakan punya atakoh mah ibadah masa. Saya sudah punya sholat, masa gitu. Saya sudah punya puasa, masa gitu. Kayak gitu ya. Atakoh kalau udah beres harus tasyakuran. Atakoh kalau sudah beres tasyakuran. Harus tasyakuran. Bagusnya setelah selesai atakoh itu ada sesuatu yang dipotong. Memotong hewan. Bagusnya kerbau. Tidak bisa kerbau, kambing. Tidak bisa kambing, ayam. Masak-masak untuk tasyakurannya. Begitu. Jadi bukan sekedar dikir, ada tasyakurannya. Kayak kita ngaji juga sama. Ngaji kita juz amma, kita hatam misalkan juz amma, itu kan kita ngeriung juga. Sama ini juga, takoh juga sama. Kayak kita ngaji Al-Qur'an, misalkan sudah hatam nih Al-Qur'annya, kan kita selamatan, ya kan? Jangankan Al-Qur'an, juz amma aja kita selamatan, tasyakuran namanya. Nah, ya kan? Nah, gitu ya. Yuk, kita mulai. Kalau misalkan mau keluar yang sudah silahkan, mau dikir aja juga boleh, nggak apa-apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa atba'ihil kiram. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belum di-follow silakan follow akun saya. Yang belum paham dan tidak mengerti dan tidak tahu apa itu ataqoh, ada di VT saya. Nanti silakan disimak baik-baik ya. Yang tidak tahu ataqoh itu apa, pengertiannya apa, niatnya bagaimana, itu sudah ada di VT saya. Jadi yang baru hadir di sini, yang belum di-follow silakan follow. Takutnya mau niat sendiri takut lupa, atau niat ataqoh untuk orang lain takut lupa. Sudah saya share di VT saya ya. Jadi silakan disimak, dilihat aja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin khususan ila ruhabina Adam wa umina Hawa wa ma tanassalu bainahuma ila yaumil qiyamah syaulilailahum al-Fatihah. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa asyiratil mubasysyirati bil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani sahibil karamatil ajibati wal ma'unati was salamati wal barakati wal ghalibi wal ghalibati alaihim wa alaihinna minar rijali wan nisa'i wal insi wal jinni wal ulama'i wal umara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Nabiil Khadir Balyabil Malkan alaihissalam wa Nabiillahi Daud alaihissalam wa Nabiillahi Ilyas alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Imam Al-Ghazali wa khususan ila hadrati Syekh Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Syekh Muhammad Sukanta bin Salmin Kadupare Labuan Banten, khususan ila hadrati Abu Yauci Turtusit Cilongok Tangerang Banten, khususan ila hadrati Ya Haji Qasim Al-Maksir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikirnya bisa ya. Ketika dikirnya pelan, maka dikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pelan. Tapi kalau kita kebut, rada kenceng dikirnya, maka la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi si huruf H yang di atasnya ada fathah, fathahnya disukunkan. Jadi yang seharusnya la ilaha menjadi la ilah. Disukunkan. Tidak merubah arti, tidak merubah makna ya. Tetap artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Begitu. Kita mulai. Paham ya? Paham. Paham ya? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tulis di buku dapat 1000 kali. Dengerin dulu. Kalau ada yang bertanya, itu kan 2 harokat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus. Tapi itu mah dikir budak leutik. Lagi dikir, bukan lagi ngaji. Itu satu. Yang kedua, nah, orang yang masih bingung kenapa dikira seperti itu, karena dia tidak pernah masuk ke majelis dikir. Jangan bikin malu sendiri, jadi ketahuan ente. Orang yang tidak pernah masuk ke majelis dikir, pasti bingung, eta teh dikir naon. Padahal sudah saya jelaskan dari awal. Ketika kita dikir pelan-pelan, maka semuanya dibaca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau pelan, tapi iraha beresna engkena. Kalau kita mau kenceng, dengerin, kalau mau kencang, maka la ilah. Si huruf H yang di atasnya ada jabar atau ada fathah, disukunkan sarwiti, disukunkan menjadi la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Kebut la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Kenapa orang ketika ada orang yang dikir kayak seperti itu, ngedengernya naon eta, pupuh keur muji, eta kadenge kucili manehna mah lain deui. Naon sebabna? Telinganya terlalu sering dipakai maksiat. Sehingga ku syaiton rajim disalewahkeun pendengarannya. Pupuh batur keur muji la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebabkan salahnya? La ilaha illallah. Itu satu. Kemudian kenapa atuh itu dikirnya bari euyeg-euyegan? Nah, selalu saya ngasih tahu, yang belum masuk torekat jangan ngikut-ngikut. Ada penjelasannya, bukan saeuyeg-euyegna. Kenapa itu dikirnya la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa itu? Oke, saya jelaskan. Di dalam tubuh kita itu ada 7 latifah. Yang mana aja? Di sini, 2 jari dari susu, nggak apa-apa, ya kan? Ini penjelasan dari guru saya. Dari payudara, dari susu, 2 jari. Di sini letaknya. Namanya latifatul qalbi. Di sini namanya latifatul ruh. Ruh di sini. Di atas di sini letak jantung, di sini namanya latifatus sir. Tah, lamun urang loba kahayang menginginkan sesuatu, dikirna eusian nu ieu latifatus sir.
Ini namanya latifatul sir. Yang ini namanya latifatul akhfa. Di sini latifatul khofi, di sini. Khofi di sini. Nah, di sini diletak jantung tengah-tengah di sini namanya latifatul akhfa. Di sini di otak ini namanya latifatul nafas otak. Jadi lamun yang cerdas akalna supaya cemerlang eusian ieu aku dikir. Kemudian kenapa ada orang yang dikirnya goyang awakna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu teh bukan sagoyang-goyangna. Eta keur ngasian latifah qalabiyah. Diusi seluruh saider awak manehna ku dikir. Karena syaitonir rajim itu bersemayamnya itu bun adanya di latifah. Dia tidak akan kabur, dia tidak akan pergi meskipun kita bawa sholat. Ente, manehna cicing bae didinya. Dia itu keluarnya itu pakai dikir, diusirnya pakai dikir. Kenapa orang yang ahli dikir, dia dikirnya kadang-kadang gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sebenarnya lagi mukulin. Lagi masuk-masukin dikir ke dalam. Gitu bun. Saya tidak menyarankan bunda ikut gerakan ini. Karena bunda belum masuk torekat. Jadi kalau dimisalkannya ada orang yang mau dikir naon eta. Atuh geus kanyawan jasa berarti si eta can pernah asup kana majelis dikir. Sementara salah satu doa anu cepet diijabah eta bun asup ka majelis dikir. Karena di majelis dikir itu banyak malaikat yang turun. Malaikat naon cenah eta arana? Malaikat sayarin eta ahli dikir. Malaikat rahmat eta resep kanu dikir. Malaikat muqarrabin eta resep kanu dikir. Jadi malaikat eta tah arilu. Jadi ketika orang berdoa, malaikat ikut mengaminkan. Jadi ketika kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan, cepat diijabah begitu. Tadi sebenarnya saya itu pengen langsung jawab. Tetapi saya tidak mau dikir saya itu terganggu. Sebenarnya kasihan. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena tidak tahu. Diberenya ku orang. Untuk bisa juga kita menyalahkan. Kan selalu saya sampaikan. Di live ini bun, di room ini banyak orang yang awam. Jadi makanya setiap saya mulai dikir itu selalu saya ngasih tahu bun. Udah bisa dikirnya. Kenapa? Takut timbul fitnah. Karena kadang-kadang orang awam dia ngomongnya sekeceletukna bae. Demikir si orang manehna nu BODOH, manehna nu teu nyaho. Gitu. Ilmu Allah mah banyak luas. Hayang naon coba bayangkeun. Kata guru saya, tidak ada satupun masalah yang tidak selesai dengan zikrullah. Kabeh insya Allah masalah selesai. Bahkan ketika kita ketika menginginkan sesuatu tanpa ngomong, tanpa bicara, grentas dina hate, pan diusian dikirna. Naon arana? Latifatus sir, diusian sirna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh keur ngeusian lain sagerak-gerakna lain. Bukan kesurupan juga, bukan. Lagi ngisi latifah. Tetapi ilmu ini masuknya di ilmu tasawuf. Adanya di torekat. Jadi saya tidak bisa ngajar ini. Kenapa saya tidak bisa ngajar? Karena saya bukan mursid. Yang mengajarkan tentang torekat itu harus mursid. Nggak bisa sembarangan orang ini ngejar ke saya. Nggak bisa bun. Mursidnya nggak bisa dimau-mau. Nggak bisa dihayang-hayang. Nggak bisa. Itu mah atas petunjuk Allah. Kayak Allah nunjukna. Saya punya guru mursyid satu, Syekh Muhammad Sukatan bin Salmin Kadu Parasi Bantu, di mana saya di situ Beat Torekat Qadiriyah Wanaksabandia. Kemudian guru spiritual saya itu mursyid juga, namanya Abuya Uci Turtusi Cilongok Tangerang Banten. Setiap masalah yang saya hadapi seberat apapun saya masuk ke sana jebret, gak usah banyak ngomong, cuman ngomong, bah udah tahu, dia mah bukan masalah, dibilangin tanpa bicara bun. Mursyid itu luar biasa bun. Ainun baisirahnya itu terbuka. Allah izinkan untuk mengetahui sesuatu hal yang gaib. Bukan ilmu dukun ini, bukan. Bukan ilmu dukun. Tetapi memang Allah memberikan disebutnya kalau bahasa kita mah indra keenam. Bahasa orang. Mun bahasa pengajian mah, bahasa santri mah disebutnya dengan ainun basirah. Namanya. Amun bahasa orang mah
Indra keenam cina gitu kan kalau bahasa kita mah. Allah izinkan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya orang-orang yang benar-benar ma'rifatullah, kalau kita ketemu gak usah banyak ngomong. Udah ketahuan duluan. Bun, Ainun Basiroh hanya terbuka bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nggak bisa melalui wiridan atau ilmu, nggak bisa. Itu memang udah fadl Allah aja. Saya, ketika saya dimasukkan ke pondok pesantren Torekat, yang memasukkan saya siapa? Guru saya, bukan orang tua. Dan bukan saya sendiri, dibawa sama guru saya untuk dimasukkan ke Torekat. Mondok di sana, Bun. Saya tidak pernah cerita tentang masalah pribadi saya. Nggak pernah cerita. Nggak punya waktu. Nggak punya waktunya apa? Lah, guru saya, Bun, nggak pernah di luar keluyuran. Keluar kamar itu cuma ngajar doang. Dikir, kemudian masuk lagi. Di manalah tempat untuk ceritanya. Sementara yang hadir belum tamu-tamu dari mana-mana banyak ya. Yang banyak masalah yang pengen sharing begitu ya kan ya. Jadi nggak punya waktu. Tapi tahu tidak, Bun? Guru saya tahu semua permasalahan saya. Tahu semuanya. Si teh begini, gini. Jadi kita tuh cuman bengong doang. Kau tahu semua ya. Itu namanya hamba Allah pilihan. Dan itu, Bun, disebut dengan mursyid. Mursyid itu adalah pembimbing ruhani yang memang sudah tidak lagi membutuhkan dunia. Justru orang ketika sudah tidak lagi membutuhkan dunia na anu mudag-mudag. Tahu tidak? Ketika seseorang di dalam hatinya sudah tidak terikat dengan duniawi, nges ente butuh karena dunia, nges ente butuh, ente perlu. Justru dunia kan udah-udah ngejar-ngejar sendiri, makanya di mana-mana rezekinya, di mana-mana datang rezekinya. Guru saya waktu sebelum wafat itu kan di rumah sakit, Bun ya. Muridnya di mana-mana, Bun, ngarebu anu datang. Nganteran duit. Keren ya? Itu kan memang atas kehendak Allah gitu. Nah, saya tidak menjelaskan terlalu tinggi ya. Takutnya saya salah ngomong. Hanya sekedar mengetahui bahwa kalau dimisalkannya orang, dengerin dulu. Kalau misalkan orang masih pabelit jeung huruf jeung tajwid, dikirna ulah kitu, dikirna 2 harokat. La ilaha illallah. Eta masih aya di makom syariat. Masih berputar di napiki tina makom syariat. Nah, sopa kan makomnya kok hakikat. Itu hanya sekedar gambaran doang menjelaskan, Bun. Saya tidak mengajari siapapun, hanya sekedar ngasih tahu. Kan harus dijelaskan. Lamun dijelaskan ke bising timbul fitnah. Itu, Bun. Jangan marah.